Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan pada Sabtu malam hari ini 17 Mei 2025 kita masih diberikan nafas sehat sama Tuhan Yesus. Tiap detik, tiap saat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap detik Tuhan memberikan nafas, oksigen. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Sebab kita tahu semuanya berasal dari Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak ada kehidupan. Tanpa seizin Tuhan kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Saya juga tidak bisa melayani, tidak bisa main gitar, tidak bisa menyanyi, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Sebab semua bersumber datang dari Dia. Yesus sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu berasal dari Dia. Oleh itu takut saya sama Tuhan. Biar kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Seperti pada malam hari ini, kita mau baca 1 Yohanes pasal 3, 1-10. Kita baca firman Tuhan berurutan. Anugerah Tuhan, kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Setiap kehidupan yang Tuhan berikan kesempatan, jangan lalai dalam hidup ini. Jangan hidup sembrono. Berarti Tuhan masih percayakan kepada kita untuk kita menikmati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Allah sebentar kita mau baca tentang menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tutus saya Pastor Yakob Rahman kami nyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 490. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, men, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, upah dan saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin, suci, haleluya. Suci, suci, amin, suci, haleluya, haleluya. Mari Tuhan sucikan ku, amin, haleluya. Kudus, 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 Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, upah dan saja padamu, amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup kudus di luar Tuhan, tidak bisa. Sebab Yesus adalah kudus, Dia suci, Dia maha segala-galanya. Dan di dalam Alkitab, tidak ada barang yang najis di hadapan di surga nanti. Tidak ada barang najis, Bapak Ibu. Karena Tuhan begitu kudus. Firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal 4, Wahyu pasal 4, ayat 8 saya mau baca. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ayat 8b, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, haleluya. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari Tuhan
Tuhan, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Haleluya. Suci, suci Engkau Tuhan Maha Kudus. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salahku Bapa. Haleluya. Mari Tuhan, sucikanlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan, supaya makin hari Kau bentuk sifat karakter kami, hidup kami, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam Bapak Ibu yang dicinta, disayang sama Tuhan. Sabtu malam hari ini 17 Mei 2025. Besok hari Minggu harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Kita memujiakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya hari-hari hidup kita diisi dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sebentar kita baca firman Tuhan. Karena Allah itu begitu kudus Bapak Ibu. Saya mau baca ya. Wahyu pasal 4 ayat 8 yang tadi saya baca. Saya ulangi kembali. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Coba saudara, Yesus akan datang kembali dengan segala kekudusannya. Bahkan di dalam Yudas pasal 1 dikatakan, saudara, saya mau baca ya. Nanti Tuhan datang dengan segala orang kudusnya, ayat 14 saudara. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Berarti Tuhan itu kudus, akan bersama dengan orang kudus. Maka kita takut sama Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang saudara. Ya, mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita selamat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca saat ini berurutan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Kita disebut anak-anak Allah. Berarti kalau anak-anak Allah, berarti patokannya adalah Allah Bapa di surga. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ikuti SOP-nya Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Maka kita berterima kasih. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita disebut anak-anak Allah. Bukan anak iblis, tapi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah,
Mari kita hidup ikuti firman Tuhan ya. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Kita nanti suatu hari kelak akan face to face jumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya selalu saya katakan, saya bukan menanti kematian. Kalau Tuhan berkenan, saya mohon belas kasihan rahmat anugerah Tuhan supaya sehat, Bapak Ibu sehat, setiap kita sehat, rohani sehat, jasmani sehat, supaya pas suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Bukan menanti kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kita nanti rapture, diangkat sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Dan ayat ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Mari pengharapan kita kepada Yesus. Kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, kata firman Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Yesus, menyucikan diri. Dari saat ini mari belajar kita mau hidup di dalam kekudusan. Ya, Bapak Ibu dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan, supaya hidup di dalam kesucian. Jaga dari saat ini. Ya, mari kita belajar langkah demi langkah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menjadi suci kalau dekat dengan sumber kesucian. Kalau kita dekat intim dengan sumber kekudusan. Siapa sumber kekudusan? Itulah Yesus. Dan Yesus adalah firman Allah. Rajin baca firman Allah, renungkan firman Allah siang dan malam, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti firman Allah mengajar kita malam hari ini. Ya, barang siapa yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, menyucikan diri, berarti perintah Tuhan, mari kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kesucian tidak bisa jumpa dengan Tuhan, saudara. Ya, baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14b, saudara, saya mau baca. Sebentar, Ibrani 12 ayat 14b dikatakan demikian. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Ya, terus bicara di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini ya, Tuhan itu maha kudus. Kita minta sama Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kudus, dan Roh Kudus akan tuntun kita. Makanya kita harus intim dengan Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa kudus tanpa keintiman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu intim dengan dunia, ya, gaya-gaya hidupnya dengan versi dunia, pergaulan dengan dunia 100%, mana bisa hidup di dalam kekudusan. Karena dunia ini selalu bertentangan dengan Tuhan, sudah. Ya, bertolak belakang, nggak mau taat kepada firman Allah. Orang yang gaya dunia tidak mau taat kepada firman Allah. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan harus pikul salib memang. Ikuti firman Allah, ya. Kalau kita ikuti firman Allah, kita menjadi kudus di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Terus berikutnya, mari kita membaca ayat yang keempat. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, dan sebab dosa ialah pelanggar hukum Allah. Jadi definisi dosa adalah melanggar firman Allah. Kalau kita melanggar firman Allah itu disebut dosa. Karena firman Allah sumber kebenaran. Kalau kita melanggar berarti hidup tidak di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita melanggar firman Allah berarti kita hidup di dalam dosa atau tidak taat kepada firman Allah, tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa. Kita menjadi berdosa kalau kita tidak ada kebenaran Tuhan. Maka oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa, di dalam Yesus tidak ada dosa. Makanya saya selalu katakan, mari kita stop terhadap dosa. Belajar kita. Maka penting kita selalu intim dengan Tuhan. Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bohong. Orang Kristen banyak bullshit karena hidupnya di dalam dosa. Tapi melalui firman Tuhan mengajar kita, mari kita mau hidup kudus. Kalau hidup kudus, stop dosa, berhenti dosa, ya.
Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, berarti kita ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyaksikan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Kristus adalah benar. Ya. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Jadi kalau seorang main-main dengan dosa, berarti kata firman Allah berasal dari iblis. Kan iblis tidak mau berbuat kebenaran. Iblis selalu ingin berbuat dosa. Jadi kalau Bapak Ibu lemah, ingin berbuat dosa, makin kelemahan-kelemahan ya. Bapak Ibu mungkin nonton pornografi, atau masih perselingkuhan, bapak-bapak atau ibu siapapun itu, ya berarti ikutin daging iblis, tidak ada kebenaran. Itu bahaya, saudara, ya. Jadi bisa maut, membawa kepada maut, saudara, ya. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Mari kita, sebab ada benih ilahi, ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak ada berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Mari kita mau senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak berbuat dosa. Ada benih ilahi. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan benci terhadap saudara. Kalau kita kepada saudara dia benci, berarti tidak ada kebenaran, tidak ada kasih Allah. Ya, iblis menguasai kehidupan seorang kalau tidak ada kebenaran Tuhan. Maka firman Allah katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengomong mencari siapa yang bisa ditelan. Salah satunya siapa? Kain bunuh Habel. Banyak contoh dalam Alkitab. Saul, ya, tidak taat kepada firman Allah. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Banyak saudara contoh-contoh, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau intim jaga hubungan sehat dengan Tuhan, dengan baca firman Allah dan minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita mau komitmen hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kita layak nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga. Kan dalam kerajaan surga hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada kekudusan, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya semua diberkati Tuhan. Kita mau taat, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyucikan diri sama seperti Yesus yang adalah suci. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah di dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, Tuhan dan saja padamu. Amin. Haleluya. Suci, suci, amin. Suci, amin. Kudus, kuduslah Engkau Bapa. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Amin. Haleluya. Mari Tuhan sucikan hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Kita berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Allah, minta ampun sama Tuhan, supaya kita makin hari bentuk dikuduskan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, layak masuk dalam kerajaan Tuhan yang maha kudus, maha sempurna, hidup bersama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.